pagi adik-adik. Senang ya kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu kali ini. Meskipun secara online, Pak Eko berharap adik-adik tetap semangat dan bersuka cita memuji nama Tuhan. Oh ya, adik-adik pasti sudah ada yang merasa bosan ya tinggal di rumah aja. Kalau kita mau keluar rumah juga masih was-was karena masih ada virus berbahaya di luar sana. Mama, papa, adik-adik pasti masih waspada karena pandemi ini masih belum berlalu. Namun karena kita punya Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu senantiasa menyertai jalan kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan kali ini, yaitu Jalan Serta Yesus. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, berkepulatan. Jari tangan mari puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jadi sebelum kita melanjutkan ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinanmu dan penyertaanmu. Sampai saat ini berikan kami kesehatan dan sukacita yang penuh bagi kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan pada pagi hari ini. Mohon Tuhan sertai sehingga kami dapat menjalankan ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi masuk tahun ajaran baru di sekolah ya. Nah, adakah di antara adik-adik yang baru mau masuk sekolah TK atau dari TK mau masuk ke SD, sekolah dasar? Wah, gimana rasanya ya? Pasti ada rasa senang, ada rasa deg-degan. Bagaimana dengan teman-teman kita baru nanti? Apakah mereka baik-baik saja atau ada yang nakal? Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang akan kita temui nanti? Masih banyak sekali yang belum kita ketahui sama sekali. Tapi adik tidak perlu rasa takut karena Bapak Ibu guru akan membimbing adik untuk menghadapi hal-hal yang baru nanti. Adik-adik yang sudah bersekolah di tempat yang lama, Pak Eko mau bertanya, telah dong adik-adik mencoba hal-hal yang baru, misalnya pertama kali berenang atau pertama kali main flying fox? Wah, seru ya main flying fox. Pasti adik-adik pertama kali merasa takut, was-was main flying fox. Tapi setelah mencoba, wah menyenangkan ya. Adik-adik pasti malah pengen mencoba lagi. Nah, adik-adik pasti sudah mencoba hal yang baru ya. Dan semuanya pasti bisa dilalui. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian Aku Bisa. Feel or small, long and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, tall and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya demi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Oke, jadi saatnya mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Mbak Lia mau bercerita tentang tokoh Alkitab yang juga mencoba hal yang baru. Siapakah dia? Kita akan minta tolong Mbak Lia untuk bercerita ya. Silakan Mbak Lia. Halo, terima kasih Mas Eko. Nah, adik-adik, hari ini Mbak Lia mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, untuk kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, boleh belajar Tuhan dari firman hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, hari ini Mbak Lia mau cerita nih tentang salah satu tokoh Alkitab. Siapa ya kira-kira? Nah, jadi tokoh tersebut adalah Bapak Abraham. Nah, ceritanya begini adik-adik. Suatu hari, Tuhan mengutus Abraham untuk pergi ke suatu tempat. Ia harus berpindah dari tanah Mesir ke tempat yang baru. Adik-adik tahu tempat baru itu apa? Ya, namanya adalah tanah Kanaan. Tuhan mengutus Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, Abraham bingung adik-adik, sebab Abraham nggak tahu tuh tanah Kanaan di mana, tanah Kanaan itu bagaimana. Tapi Abraham percaya, Abraham yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong Abraham. Tuhan menjanjikan berkat yang baik kepada Abraham di tanah yang baru. Suatu hari, Abraham pergi ke tanah Kanaan bersama Sarah. Sarah itu istrinya. Dia sudah tua, umurnya sudah 65 tahun adik-adik. Nah, selain Sarah, Abraham juga mengajak Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke tanah Kanaan. Dengan penuh keyakinan dan kemantapan, Abraham, Sarah, dan Lot pergi ke tanah Kanaan. Sesampainya tiba di tanah Kanaan, mereka sangat senang, mereka bersyukur mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan utus untuk Abraham pergi ke sana. Nah, adik-adik, Abraham sangat bersyukur karena Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Abraham diberkati oleh Tuhan di tanah Kanaan, tanah yang memiliki suburan. Nah, adik-adik, tahu nggak? Dari cerita Abraham itu, kita belajar bahwa kita tidak boleh ragu untuk mencoba hal baru. Sama nih adik-adik, apapun yang akan kita coba, nggak boleh takut, nggak boleh ragu-ragu ya. Karena apa? Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ini adik-adik, Mbak Lia mau tanya,
sama Amel. Nah, Amel pernah nggak punya pengalaman mencoba hal baru? Terus perasaan Amel gimana? Takut atau gimana? Jadi begini Mbak Lia, waktu pertama kali Amel mencoba masak, Amel itu takut sekali. Ada beberapa hal yang Amel takuti. Satu, ketika memotong-motong bawang, matanya Amel bisa pedih dan tangannya bisa kena pisau. Dan yang kedua, ketika Amel menghidupkan kompor kekecilan, nanti masakannya nggak matang. Tapi kalau kebesaran, masakannya jadi gosong deh. Yang ketiga, Amel tuh takut sekali kalau makanannya itu nggak enak. Tapi setelah Amel berani mencoba, makanannya itu jadi enak dan lumayan lembut rasanya. Tadinya Amel kan takut, tapi karena Amel berani mencoba, sekarang Amel bisa masak dan Amel bisa membantu orang tua. Amel senang sekali. Gitu Mbak Lia. Wah, jadi Amel mencoba hal baru dengan memasak ya, keren. Nah, awalnya yang sempat ragu, takut, tapi Amel percaya bahwa Tuhan menolong Amel dengan belajar memasak. Dan sekarang hasilnya Amel sudah bisa memasak ya. Wah, hebat ya. Nah, adik-adik sama seperti Amel. Jadi, setiap ada hal baru yang adik-adik mau lakukan, yang mau dicoba, harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan satu ayat yang bagus nih, akan disampaikan oleh Mbak Angel. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga padaku. Nah, terima kasih Angel untuk ayat hafalannya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik takut, ragu untuk mencoba hal baru, harus ingat ya Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga itu kepadaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa penutup dulu ya, untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar untuk tidak takut dan tidak ragu untuk mencoba hal baru, sebab kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Semoga Tuhan kami boleh belajar dan terus bertumbuh untuk menjadi anak-anak yang berani, untuk menjadi anak-anak yang tidak ragu dan tidak takut. Sampai jumpa di minggu depan Tuhan, untuk kami boleh sekolah minggu lagi, untuk kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selesailah sekolah minggu. Sampai jumpa adik-adik.